wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pada malam insyaallah yang penuh berkah ini, Allah menakdirkan kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di Mushola Al-Ikhlas. Niat dan tujuan kita yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara ini mendapat ridha dari Allah dan juga mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya menerangkan tentang pahalanya umat dari Rasulullah. Insya Allah termasuk kita memperingati Maulid Nabi, dan juga dalam peringatan dibacakan sholawat Nabi seperti tadi sholawat badar, sholatullah, itu kan sholawat Nabi, sholawat badar. Maka Nabi Musa pernah bertanya kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu oleh Allah ditugaskan untuk menurunkan hujan. Maka tugasnya malaikat Mikail adalah menurunkan hujan. Nabi Musa bertanya kepada malaikat Mikail, ya malaikat Mikail, kau oleh Allah kan ditugaskan untuk menurunkan hujan. Apakah kamu ngerti, tahu banyaknya tetesan hujan yang diturunkan setiap menurunkan hujan? Dijawab oleh malaikat Mikail, saya tahu. Setiap saya turunkan hujan, berapa tetes hujan, berapa ribu, berapa juta, itu saya tahu, kata malaikat Mikail. Terus Nabi Musa bertanya lagi, berarti panjenengan semua amalan-amalan tahu? Malaikat Mikail menjawab, saya yang tidak tahu banyaknya, saking katai amalan-amalan yang saya tidak diketahui berapa banyaknya, itu umat Nabi Muhammad yang memperingati Maulid Nabi dalam peringatan membaca sholawat Nabi. Subhanallah, coba bayangkan. Jadi kehadiran kita, tadi kita membaca sholawat Nabi bersama-sama, sampai malaikat Mikail berterus berapa juta, bahkan tetesan air hujan itu ngertos banyaknya. Maka menurut ulama digarisbawahi, insya Allah kalau misalnya amalan kita pada malam hari ini diterima oleh Allah, kehadiran kita di Mushola Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ini, insya Allah jaminannya surga. Amin, Allahumma amin. Kenapa? Karena umat dari Rasulullah yang pertama dan juga hamba Allah umumnya masuk surga itu bukan karena amal ibadah, amal baik kita. Nah, dari apa bisa masuk surga? Masuk surga itu dari ridho Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah. Ini kuncinya masuk surga. Agar supaya kita mendapat ridho dari Allah, mari apa yang diperintahkan Allah kita amalkan. Agar supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah, mari kita syariat sunat Rasul kita amalkan. Juga memperbanyaklah membaca sholawat Nabi. Karena semua amalan soleh, ibadah apapun itu masih dinilai niat dan tujuan, kehusuan dan lain sebagainya. Suatu contoh, kita sholat, kita masih dinilai apakah kita sholat lillahi ta'ala, apakah sholat kita kepingin dipuji oleh orang atau dinamakan orang ahli sholat dan ahli ibadah.
itu masih dinilai niat kita. Tetapi kalau kita membaca sholawat Nabi, meskipun kita kepingin dipuji, meskipun kita ria, maka tetap mendapat pahala 100%. Inilah indahnya sholawat Nabi. Ini sebelum isi maulid, belum maulid Nabi. Ini masih pembukaan tentang syafaat Rasul. Maka maulid Nabi ini memang pahalanya sangat besar. Pahala, faidah, syafaatnya sangat besar. Tapi namanya masalah baik itu tantangan, rintangan pasti ada. Dalam peringatan maulid Nabi ini ada yang gemar, ada yang senang, ada yang suka, juga ada yang nentang. Maka bagi kita, keyakinan kita bahwa kita memperingati maulid Nabi ini adalah Allah meridhoinya dan mendapat syafaat dari Rasulullah. Kita suka, kita senang, mari kita lanjutkan. Karena Allah sudah menjelaskan, memberi pandangan kepada hambanya, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami, bagi kulo kali panjenengan, yakin apa yang kita amalkan seperti memperingati maulid Nabi pada malam hari ini, bahwa kita yakin amalan ini adalah amalan yang diridhoi oleh Allah dan juga mendapat syafaat dari Rasulullah. Mari kita teruskan, lanjutkan. Tetapi bagi yang tidak yakin, terserah mereka. Terserah mereka. Yang penting yang kita amalkan, kita yakin. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kenapa umat dari Rasulullah termasuk kulo kali panjenengan setiap bulan maulid Nabi, bulan Rabiul Awal, di mana tempat baik musola, masjid, sekolahan, pondok, kantor-kantor, bahkan tempat-tempat pribadi banyak memperingati maulid Nabi. Apakah peringatan maulid Nabi ini hukumnya wajib? Memang tidak wajib. Tetapi kenapa kok gemar sekali umat dari Rasulullah setiap bulan Rabiul Awal banyak memperingati maulid Nabi? Karena yang pertama, kita sebagai umat dari Rasulullah, kita cinta kepada Rasul dan rindu kepada Rasul. Dan yang kedua, kenapa kita cinta kepada Rasul, kenapa kita rindu kepada Rasul, bahkan kita belum pernah tatapan muka dengan Rasulullah, juga kita tidak pernah telinga kita mendengar langsung sabda-sabda Rasulullah, tapi kenapa kita cinta dan rindu kepada Rasul? Lalu mengapa kita tidak cinta kepada Rasul? Karena Rasulullah sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya. Saking cintanya Rasulullah, saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, mau menghembuskan nyawa terakhir yang dititipkan kepada malaikat Jibril. Itu bukan keluarganya, bukan garbonya, bukan putra putrinya, bukan cucunya, bukan hartanya, bukan jabatannya. Yang dititipkan kepada malaikat Jibril adalah umatku. Inilah Rasulullah. Nah, kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah, coba bayangkan. Dan yang kedua, Rasulullah mau mengembuskan nyawa terakhir, sudah ditarik nyawanya oleh malaikat Israfil dengan pelan. Mulai dari kaki sudah terasa sampai ke atas. Rasulullah berjerit, ya malaikat Israfil, seperti inilah sakitnya orang menghembuskan nyawa terakhir. Iya ya Rasul. Malaikat Israfil, apakah umatku kalau menghembuskan nyawa terakhir sakit seperti ini? Apa jawabnya malaikat Israfil? Ya Rasul, panjenengan itu tidak seberapa, bahkan ini sudah ditarik dengan pelan, dengan alon.
Nanti kalau umatnya lebih parah, lebih sakit dari itu malaikat. Ya Rasul, apa jawabannya Rasulullah kepada malaikat Israfil juga mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika sakitnya umatku untuk menghembuskan nyawa terakhir, tolong ya Allah limpahkan kepada saya yang nanggung, ini kata Rasul, agar supaya umatku tidak merasakan sakit. Inilah Rasulullah. Sedangkan kesakitnya menghembuskan nyawa terakhirku, mohon kepada Allah agar supaya sakitnya dilimpahkan kepada Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Setelah itu, ibu bapak, Nabi Adam alaihissalam itu melihat umat dari Rasulullah digeret oleh malaikat, mau dicemplungkan ke neraka, digeret. Lalu apa Nabi Adam? Kalau Nabi Adam panggil, ya Muhammad, ya Muhammad, tolong perhatikan, itulah umatnya digeret oleh malaikat penghuni neraka, penjaga neraka, mau dimasukkan ke neraka. Ini dipanggil oleh Nabi Adam. Lalu Nabi Muhammad lari, wahai malaikat, hentikan geret umatku, hentikan. Lalu setelah itu malaikat berhenti. Ada apa ya Rasul? Kenapa kamu kok menggeret umatku ini mau dicemplung ke neraka? Kenapa? Karena itu dosanya terlalu banyak Rasul. Dosanya terlalu banyak. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat itu, sebesar dosa apakah umatku sehingga kau mau dimasukkan neraka? Kata Rasul kepada malaikat, ya Rasul, kalau tidak percaya mari kita buktikan dosanya umatmu. Ayo dibuktikan, ditimbang. Kata Rasul, coba ditimbang ulang. Setelah ditimbang ulang, namanya mizan. Itu yang kanan amal soleh, yang kiri amal jelek. Memang betul Bapak Ibu, berat amal jeleknya. Kalau ditimbang langsung duk, amal baiknya lari ke atas. Terlalu banyak amal jeleknya. Nah ini ya Rasul, buktinya seperti ini, kata malaikat. Akhirnya apa? Langkah Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya. Maka Rasulullah ngambil dari jubahnya itu ada kertas, dan kertas itu langsung diletakkan di timbang yang sebelah kanan untuk amal soleh. Setelah kertas itu diletakkan di posisi kanan, langsung dek berat yang kanan, berat yang kanan, berat yang amal soleh. Lalu bertanya malaikat, ya Rasul, kertas apa tadi itu yang diletakkan di timbangan? Rasulullah menjawab, kertas ini tulisannya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kau membaca selawat Nabi, yang kau membaca selawat untukku pada peringatan maulid Nabi. Hanya tulisannya Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, coba ini. Maka kita memperbanyaklah membaca selawat Nabi. Insya Allah kita akan selamat dunia sampai alam akhirat. Amin Allahumma amin. Nah ini sekarang kembali kita ke inti tentang maulid Nabi. Kenapa umat dari Rasulullah setiap bulan Rabiul Awal yakni maulid Nabi, memperingati maulid Nabi? Karena Rasulullah berjanji. Kata Rasul, ini ada dua kalimat, tolong diperhatikan. Terjemahannya memang lain, tapi tujuan sama. Ada kalimat man aqdomah maulidi, ada kalimat man akromah maulidi. Man aqdomah maulidi, terjemahnya barang siapa orang memuliakan kelahiranku, kata Rasul. Man akromah maulidi, barang siapa orang memuliakan kelahiranku, kata Rasul. Fakuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka aku Rasulullah
akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Nah ini loh, nih kita sudah ketemu. Maka kalau kita memperingati Maulid Nabi di musola ada peringatan, monggo kita datang membaca sholawat Nabi. Kalau seperti tadi ada bareng-bareng membaca sholawat Nabi, insya Allah jaminan surga. Dan ini kata Rasul, maka nanti di hari kiamat di padang mahsyar, namanya padang mahsyar itu nanti kumpulannya manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat kubra, nanti untuk mengantri penghisaban amal dikumpulkan di sana. Maka semua pengikut-pengikut para nabi di sana adalah tempat yang gelisah, susah, resah, ngelak, panas. Coba tidak panas di mana? Kalau matahari hanya secingkal dari kepala kita. Datang semua pengikut-pengikut para nabi, termasuk pengikutnya Nabi Isa datang. Ya Nabi Isa, bagaimana nasibnya pengikutmu? Tolong Nabi Isa bantu. Apa jawabannya Nabi Isa? La adri ana anta binafsi. Saya tidak tahu. Saya kamu sendiri. Ini tidak tanggung jawab, Pak. Para nabi lainnya tidak ada tanggung jawab. Bukan hanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Nuh, semua nanti di padang mahsyar tidak tanggung jawab. Tetapi kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Rasulullah dicari, bukan kita mencari Rasulullah. Dicari mana umatku di padang mahsyar, dicari, setelah itu dikumpulkan, dan di sana itu nanti hausnya luar biasa. Maka Rasulullah sudah dikumpulkan pengikutnya, umatnya, insya Allah termasuk kita. Nanti setelah itu Rasulullah bersujud kepada Allah, ya Allah ya Rabb, mohon izin ya Rabb, berilah minuman untuk umatku kena kehausan. Maka Allah angkatlah kepalamu Muhammad yang bersujud, ambillah air dari telaga Kausar surga, kasihkan kepada umatmu yang kehausan. Maka semua nanti umat Rasulullah oleh Rasulullah yaitu diberi minum. Air itu bisa menghilangkan rasa haus dan seterusnya tidak akan haus. Alhamdulillah. Nih perjuangan Rasulullah. Maka kalau kita tidak membaca sholawat Nabi, rugi, Pak. Senjata kita nanti sholawat nih. Ya setelah itu sampun iki secara cepat. Sampun kiamat, sampun sebagian ada di neraka, sebagian ada di surga. Dengan itu sudah kiamat kubra. Namanya kiamat kubra itu alam dunia sudah hancur. Bumi yang selalu kita injak sehari-hari, gunung yang kukuh, gedung-gedung yang mencakar langit, menjulang, lautan yang selalu bergelombang ditumpahkan, semua itu hancur. Setelah itu menurut hikayah cerita, setelah alam dunia ini hancur, nanti ada hujan nusewu, hujan mani. Selama 40 hari, 40 malam hujan mani. Setelah itu tumbuh dari alam kubur, semua yang ada di alam kubur tumbuh. Dan untuk mempercepat hikayah, nanti digolongkan, dibariskan, dikelompokkan menjadi 12 kelompok. Hanya satu yang mempunyai wajah bersinar bagaikan bulan purnama, itulah yang hak langsung masuk surga. Kalau yang lainnya 11 kelompok masih mampir di neraka. Dan setelah itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Ridwan dan malaikat-malaikat yang lain. Ya Rasul, kata malaikat Ridwan, dipersilahkan kau masuk surga, pilih lewat pintu yang mana. Dan semua malaikat-malaikat sudah menunggu kehadiranmu ya Rasul. Rasulullah
masuk surga. Pertama kali masuk surga Rasulullah. Dan yang kedua, imam pemimpin yang adil, termasuk presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, juga presiden rumah tangga yang adil, masuk surga. Kedua, setelah Rasulullah. Setelah Rasulullah masuk surga, apa Rasulullah tersenyum? Apa Rasulullah bahagia? Apa Rasulullah senang? Tidak. Bahkan ditanyakan oleh malaikat Jibril, ya Rasul, kenapa kau tidak senang kayaknya ada di surga? Kau tidak bahagia sekali ya Rasul? Apa jawabannya Rasulullah? Mana bisa senang, mana bisa bahagia kalau saya belum melihat nasib-nasib umatku. Inilah Rasulullah di surga. Coba kalau kita sudah enak di surga, sudah tidak mikir lain. Rasulullah hanya umatnya yang selalu dipikirkan, bukan keluarganya, bukan putra putri mantu cucu, bukan, umatnya termasuk kita. Ya Allah, alhamdulillah. Setelah itu Rasulullah bersujud di surga, ya Allah ya Rabb, izinkan saya mau ke neraka, ingin tahu apakah di sana ada umatku, kata Rasul. Maka oleh Allah, angkatlah kepalamu ya Rabb, ya Muhammad, dipersilahkan kau datang. Lalu Rasulullah datang ke neraka, nemui malaikat Malik. Ya malaikat Malik, saya mau tanya. Malaikat Malik itu adalah komandannya neraka. Malaikat Ridwan itu adalah komandannya surga. Dan setelah itu datang kepada malaikat Malik. Ya malaikat Malik, saya mau tanya, apakah di dalam neraka itu ada umatku? Lalu malaikat Malik yaitu memerintahkan kepada anak buahnya, tolong tanyakan, cari di neraka apa ada umat dari Rasulullah. Banyak malaikat Malik, kata anak buahnya. Banyak, air ngajung tangan. Saya malaikat pengikut dari Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Nah itu ya Rasul, kata malaikat Malik. Rasulullah bersujud, ya Allah ya Rabb, selamatkanlah umatku, pindahkanlah ke surga. Maka oleh Allah dikabul. Ya, malaikat Malik pindah umat Rasulullah ke neraka, dipindah pun. Setelah itu bertanya lagi Rasulullah, ya malaikat Malik, apakah masih ada sisa di neraka dari golongan umatku? Maka malaikat Malik mengumumkan, tolong pengumuman apakah masih ada di neraka yang merasa umat pengikutnya Nabi Muhammad. Ada, tinggal satu, Pak, ngajung tangan. Saya malaikat, tinggal satu, kececeran itu, ketinggalan di neraka. Akhirnya ya masih ada ya Rasul, ini tinggal satu. Ya coba tanyakan, apa betul itu umatku, kata Rasulullah bertanya kepada malaikat Malik. Memang di neraka tuh haus, Pak, panas luar biasa. Kalau di dunia enak, di dunia haus misalnya, ini kan cuma contoh. Misal di dunia itu haus tinggal minum seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Memang gitu loh, Pak. Monggo. Alhamdulillah. Setelah itu ditanyakan, saya malaikat Malik, umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Rasulullah, coba malaikat Malik tanyakan, apakah betul dia umatku? Apakah dia mengikuti, mengerjakan, mengamalkan syariat-syariatku, sunat-sunatku? Ditanyakan oleh malaikat Malik, tidak. Apakah dia pernah sholat 5 waktu? Tidak pernah. Puasa di bulan Ramadan? Apalagi. Datang tarawih? Apalagi tarawih. Zakat fitrah? Tidak. Apa dia pernah membaca Al-Quran? Belajar pun tidak pernah. Tapi kenapa dia mengaku menjadi umatku? Kata Rasulullah kepada malaikat Malik. Maka oleh malaikat Malik ditanyakan kepada dia, ya saya itu umat Rasulullah. Coba malaikat Malik ini secara secepat hikayat cerita, coba tanyakan, kalau memang betul-betul dia mengaku umatku, apakah dia pernah sholawat untukku? Lalu malaikat Malik bertanya, apakah kau pernah membaca sholawat Nabi? Iya malaikat Malik, saya
selama hidup pernah membaca sholawat hanya 1 kali, sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat Jibril itu sholawat paling pendek. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah turun ayat itu langsung malaikat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad, itu namanya malaikat sholawat Jibril. Yaitu malaikat saya membaca sholawat sekali selama hidup. Itulah Rasul, hanya sekali selama hidup. Mungkin itu harus nikah mungkin. Gimana Rasul? Ya sudah, itu umatku, selamatkan dari neraka, selamatkan. Nah itulah Pak. Maka panjenengan ibu memperbanyak membaca sholawat Nabi, insya Allah selamat dunia akhirat, rezeki juga lancar. Nih tentang Maulid Nabi. Dan Maulid Nabi dengan indahnya, dengan pahala yang luar biasa seperti tadi saya sampaikan, sehingga malaikat Mikail tidak bisa menghitung berapa banyak, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa umat dari Rasulullah, insya Allah termasuk kita, memperingati Maulid Nabi dengan membaca sholawat Nabi, maka nanti kalau meninggal itu bersama aku di surga Firdaus. Subhanallah, coba bayangkan Pak. Memperingati Maulid Nabi itu hadiahnya nanti bersama Sayyidina Abu Bakar di surga Firdaus. Bahkan Abu Nawas pun gak sanggup ada di surga Firdaus, karena dinilai amalnya kurang begitu memenuhi syarat, kata Abu Nawas. Abu Nawas memang orangnya politik. Itu Ilahilat ini kan selawatnya, kenapa? Anunya puji-pujian selawat Abu Nawas kan maknanya, ya Allah saya itu memang tidak pantas kalau menjadi penghuni surga Firdaus, tapi saya tidak kuat kalau dimasukkan neraka. Maksud Abu Nawas yang penting dimasukkan surga, meskipun bukan surga Firdaus pun. Dan itu bukan hanya itu Pak, sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, panjenengan ngertos cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah senjata andalan Islam. Bahkan Sayyidina Umar saking gagahnya dan beraninya mau hijrah ke Madinah. Kalau Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bukan takut, tidak, tapi untuk menyelamatkan dalam kerusuhan, tumpah darah, kemusiban. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu hijrah, ya istilahnya pas jam 12 malam, cari pas orang-orang kafir sedang tidur. Tapi kalau Sayyidina Umar lain, mau hijrah itu langsung kirim surat kepada pemimpin kafir. Besok hari ini tanggal ini Umar mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dekatlah di mana. Kalau ingin lehernya pisah dengan tubuhnya, kata Sayyidina Umar. Kalau ingin istrinya janda, kalau ingin anaknya yatim, kalau ingin saudaranya duka sedih, bapaklah Sayyid Umar mau hijrah. Tidak ada yang berani orang kafir, pasti kalah. Sayyidina Umar itu hebat Pak, memenuhi kaya. Sayyidina Umar itu kalau sudah melihat musuh, kulit-kulitnya itu kayak kulitnya landal, langsung putih. Kalau sudah melihat musuh, tidak ada melawan saya. Cuman Sayyidina Umar juga ada kelemahannya Pak. Sayyidina Umar musuh orang kafir, Sayyidina Umar satu, orang kafir 1000, ayo. Tidak mundur, tidak takut. Cuman kalahnya Sayyidina Umar sama istrinya. Kalau sudah diomel istri wis lemas, saya istri lain. Kelemahannya orang laki-laki itu dari seorang istri. Nggih, sepanjang. Pun kita teruskan tentang Sayyidina Umar, tentang Maulid Nabi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa umat dari Rasulullah memperingati Maulid Nabi demi sukses dan berjalan dan lancarnya tercapai terlaksana Maulid Nabi,
sehingga mengeluarkan biaya sak dirham. Sak dirham itu kalau di mata uangkan dunia, mata uang paling sedikit. $1 Amerika $1. Misal di Saudi 1 rial. Di mana itu Brunei atau Malaysia itu 1 ringgit. Kalau Indonesia kurang lebih antara 5.000 sampai 10.000. Lah, di Musola Al-Ikhlas memperingati Maulid Nabi sehingga mengeluarkan biaya senilai minimal 10.000. 10.000. Apalagi ini kalau kita pikir, kita hitung jajan-jajan hampir 1 juta, 2 juta dan lain sebagainya. Pas misalnya panjenengan juga numbang 10.000. Maka kata Sayyidina Umar, saking hebatnya memperingati Maulid Nabi, maka yang panjenengan keluarkan dana 10.000 minimal, itu di hadapan Allah lebih mulia kalau dibandingkan panjenengan sedekah fi sabilillah seemas sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Coba bayang. Inilah Maulid Nabi. Tapi ibu-ibu, biasa ibu-ibu ini yang semangat. Tolong tahun depan panjenengan urunan, ayo memperingati Maulid Nabi. Aku punya uang 20.000. Satunya aku punya 50.000. Masak bersama-sama, ngundang penceramah dan memperingati Maulid Nabi. Panjenengan nyumbang 10.000. Itu lebih mulia di hadapan Allah. Misal panjenengan gelang, kalung, cincin dijual, digunakan ke jalan fisabilillah, jalan yang lain, masih lebih utama memperingati Maulid Nabi. Itulah Maulid Nabi. Subhanallah. Panjenengan rek ngertos di luar dari Pak repotan pertatos panjenengan teko nang niku Pak Haji Edi Andi sini. Pak Edi sini. Di niku orang Madura. Kalau di Madura, Bu, subhanallah, namanya memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, tempat-tempat itu pindah-pindah loh, pindah-pindah sampai nopo niku didata, nopo digilir. Tanggal 1 rumahnya sing AB sampai tanggal 30. Kadang Maulid Nabi ini sudah selesai sampai ba'da mulut tetap niat memperingati Maulid Nabi. Betul. Nopo? Kepingin mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Madura kok yakin seperti itu kalau memperingati Maulid Nabi? Ini ada hikayah, ada cerita. Ada di suatu tempat memperingati Maulid Nabi. Ini kisah tapi nyata. Itu setelah pas waktu Surah Al-An'am, mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad, itu kan berdiri semua membaca selawat Nabi. Ternyata Pak, itu ada seorang Cina, kalau tidak salah itu daerah Pamekasan. Tapi dulu ada seorang Cina, zaman dulu jarang orang punya sepeda motor apalagi mobil. Cuman Cina itu sudah kaya, tapi kendaraannya hanya sepeda ontel. Ada peringatan Maulid Nabi, Cina itu dilihat dari pagar Cina itu non Islam, lihat dari pagar waktu surah Al-An'am. Ternyata kata Cina itu Pak, waktu surah Al-An'am itu ya Nabi berdiri semua itu, terus ada nur cahaya turun Pak dari atas, nur cahaya, nur Muhammad turun Pak. Cina itu yang bisa melihat. Astagfirullahaladzim. Setelah itu akhirnya setelah Maulid Nabi, setelah selesai, langsung Cina itu masuk ke acara, langsung nemuin kiainya, cerita masalah itu. Mulai sekarang Pak Yai saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seperti itu Pak Yai, Nur Muhammad turun Pak. Ya seperti sekarang ini, cuma kita tidak melihat Nur Muhammad itu ada di depan kita Pak. Kita memperingati Maulid Nabi karena kita cinta kepada Rasul, kita rindu kepada Rasul. Insya Allah nanti kita akan diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tolong untuk tahun depan kita pikirkan tentang Maulid Nabi. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ini kata Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab.
Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan tentang Maulid Nabi, keistimewaannya Maulid Nabi. Kata Sayyidina Utsman, barang siapa umat dari Rasulullah termasuk jemaah Musholla Al-Ikhlas, golongan warga RT 1 RW 2 lagi memperingati Maulid Nabi, maka Islam tidak akan sirna, Islam tidak akan musnah, Islam tidak akan hancur meskipun non-Islam berusaha untuk menghancurkan Islam. Selagi umat dari Rasulullah setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal ada memperingati Maulid Nabi. Coba bayangkan, sebetulnya orang non-Islam, apalagi orang Amerika itu sejak dulu berusaha untuk menghancurkan Islam. Yang diancam pertama itu adalah Ka'baitullah. Ka'baitullah itu sejak dulu mau dihancurkan oleh non-Islam yang punya senjata, yang jitu nuklir dan lain sebagainya. Tapi selagi di bulan Rabiul Awal ada orang memperingati Maulid Nabi, baik orang Indonesia, orang luar Indonesia, insya Allah Ka'baitullah tetap utuh, selalu dijaga oleh malaikat. Inilah Maulid Nabi. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu sebagai mantu dari baginda Rasul, yaitu menjelaskan tentang keistimewaannya memperingati Maulid Nabi. Barang siapa umat dari Rasulullah termasuk orang jemaah Musholla Al-Ikhlas RT 1 RW 2 memperingati Maulid Nabi, maka tidak akan meninggal. Tidak akan meninggal kecuali meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu yang selalu kita harapkan, yang selalu kita doa kepada Allah. Dosa sebesar apapun, kalau kita menghembuskan nyawa terakhir dengan keadaan husnul khotimah, masih punya harapan surga. Tetapi meskipun amal baik, amal solehnya, amal baiknya banyak, dengan menghembuskan nyawa terakhir dengan keadaan suruh khotimah, neraka kekal dan abadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Contohnya seperti Kiai Barsis. Panjenengan pas ceritanya hikayahnya Kiai Barsis. Kiai Barsis itu santrinya 70.000 menjadi aulia semua. Bahkan bisa nerbang ke ruang angkasa. Santrinya itu bisa nerbang, Kiai Barsis. Sampai apalagi manusia, orang-orang lain, malaikat pun kagum kepada Kiai Barsis. Sampai malaikat, ya Allah, santrinya Kiai Barsis seperti itu, apalagi Kiai Barsisnya seperti apa. Allah menjelaskan, wahai malaikat, jangan heran, Kiai Barsis itu mati ngadangan dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ingat Pak, waktu di pondok, kiai saya kalau cerita masalah itu kadang-kadang nangis. Kiai saya itu nangis betul. Kenapa? Ya takut loh Pak, takut nasibnya karena sudah menampung amal soleh. Ya itu istilah maulang setiap hari sholat lail, takut keadaan suruh khotimah. Nangis betul. Saya kadang-kadang kalau Pak Yai menerangkan itu, saya juga ikut nangis loh Pak. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kita sebagai umat dari Rasulullah, kita memperingati Maulid Nabi, kita tidak akan meninggal kecuali meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, Islam, iman, ihsan. Amin Allahumma amin. Nah, inilah Maulid Nabi. Maka ibu bapak yang saya hormati, mari kita pikirkan untuk tahun ke depan bagaimana Musholla Al-Ikhlas ini dalam memperingati Maulid Nabi tetap kita diistiqomahkan. Syukur semakin acaranya semakin meriah, betul. Namanya itu berkah. Apa yang dinamakan berkah? Ziyadatul khair, itu menambah kebaikan. Tetapi Bapak, meskipun seperti ini tidak mengurangi pahala. Tidak mengurangi pahala, tidak mengurangi keistimewaan. Insya Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, hadir di tengah kita Nur Muhammad, karena Rasulullah sangat sayang dan rindu kepada umatnya. Ini sudah berjalan 38 menit, insya Allah
3 menit lagi saya hanya sedikit menceritakan tentang Maulid Nabi. Rasulullah pernah bertanya, Pak, kepada para sahabat. Istilah sekarang ya seperti ini. Pas ada acara-acara tentang amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya sahabatku, kata Rasul, siapakah nanti yang paling mulia di alam akhirat di hadapan Allah? Kata Rasulullah yang bertanya. Para sahabat mengajung tangan. Saya Rasul bisa menjawab. Apa jawabanmu? Yang paling mulia di hadapan Allah nanti di alam akhirat adalah panjenengan. Katanya, kata para sahabat. Rasulullah apa jawabannya? Iya betul, tidak salah, tapi bukan itu. Berarti jawabannya kurang pas. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa di hadapan Allah di alam akhirat nanti yang paling mulia? Ada mengajung tangan lagi. Saya ya Rasul. Malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Apa jawabannya Rasulullah? Iya betul, tidak salah, tapi bukan itu. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa nanti yang paling mulia di hadapan Allah di alam akhirat? Akhir para sahabat dia agak bingung juga. Ada juga yang ngajung tangan. Saya ya Rasul, bisa jawab siapa? Para syuhada yang membela agama Islam gugur dalam medan perang sehingga nyawa melayang, darah bertumpahan, istri ditinggal menjadi janda, anak menjadi yatim. Itu Rasul yang paling mulia di hadapan. Sehingga mau dimakamkan, gak usah dimandikan, gak usah disolatkan, gak usah dikafani, langsung dibendem, langsung dimakamkan. Itu Rasul. Apa Rasulullah jawabannya? Ya betul, tidak salah, tapi bukan itu. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa nanti di hadapan Allah yang paling mulia? Bingung para sahabat menjawab. Ada lagi namanya orang banyak. Saya ya Rasul. Siapa? Al ulama wal hukama warasatul anbiya. Ulama, kiai, tokoh agama itu sebagai penerusnya para nabi yang bisa menjelaskan tentang agama. Rasulullah menjawab, ya betul, tidak salah, tapi bukan itu. Akhirnya Rasulullah bertanya, siapa nanti di alam akhirat yang paling mulia di hadapan Allah? Tidak ada yang jawab. Akhirnya Rasulullah menundukkan kepala dengan meneteskan air mata, terlinang pipi basah sehingga air matanya, jenggot pun basah. Merenungkan yang sangat dimuliakan oleh Allah di alam akhirat. Akhirnya setelah itu diangkat kepalanya oleh Rasulullah. Rasulullah menjawab, nanti yang paling mulia di hadapan Allah di alam akhirat yaitu jemaah Masjid Musholla Al-Ikhlas RT 1 RW 2 yang lahirnya jauh dari wafatku. Itu senang kepadaku, cinta kepadaku, dan memperingati kelahiranku. Itu loh, coba bayangkan, umat Rasulullah memperingati Maulid Nabi. Ini sabda Rasul ini. Nanti di hadapan Allah lebih mulia kalau dibandingkan dengan malaikat, lebih mulia kalau dibandingkan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lebih mulia dari gugur medan perang, lebih mulia dari ulama wal hukama warasatul anbiya. Kenapa? Kata Rasul, karena kelahiran kita ke dunia jauh dari wafatnya Rasulullah. Kenapa nggih? Coba Rasulullah, di zaman Rasulullah sampai kita dilahirkan sudah berapa abad? Kurang lebih 13-14 abad gitu. Tapi kita cinta kepada Rasul, kita rindu kepada Rasul, maka inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini pas 45 menit. Karena saya pikir tadi mulai ceramah tadi Nur Sewu sinten sing maca ayat suci Al-Qur'an terus niku usiane 90 tahun gitu. Nggih lho. Nggih, 90. 9 tahun. Alhamdulillah, masyaallah.
Subhanallah. Niki kalau tidak mendapat hidayah dari Allah, coba bayangkan Pak, usia 90 tahun pun ditiangi. Tiangi pun diwujud. Alhamdulillah. Insya Allah panjenengan nanti kumpul di surga bersama baginda Rasul dan juga jemaah-jemaah kita. Kulo terharu kalau diceritakan teman saya itu pagi yang baca Al-Quran itu sudah usianya 90 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kulo sedoyo sampai usia 90 seperti ibu. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang saya hormati, ini acara ditutup dengan doa. Nah, sebelum saya memanjatkan doa itu ada doa sendirian, ada doa umum. Yang dinamakan doa umum, ada yang mimpin doa, ada yang ngabdi. Oh gitu. Mustaqim doa nabi khairid doa liridaillahi ta'ala wa syafa'atin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil barakati surat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afqar wa taqdilana biha jamal hajat ya Allah wa taqdilana biha jamal hajat ya Allah wa taqdilana biha jamal hajat ya Allah wa tuhina biha min jamil syai'an wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballigh wa ya min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lan khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li muqimas shalah wa min dzurriyyah rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa waladan sholihan wa waladatan sholihatan wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wa syiah ya Allah. Wa rizqan halalan thayyiban wa syiah ya Allah. Wa rizqan halalan thayyiban wa syiah ya Allah. Wa dzamban maghfuran wa du'a'in mustajaban wa tijaratan lan tabura ya Allah. Wa ja'alna min ahli ilmi wa ahli dzikri wa ahli syukri wa ahli khair wa ahli jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Rabb yang hadir di masjid ini dalam acara memperingati Maulid Nabi dengan ridhomu dan syafaat baginda Rasul. Ya Allah, Allahumma yassir lana syiaral Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah wal Masjidil Haram Mubarak. Rabbana taqabbal minna nas'aluka husnal khatimah ya Allah. Allahumma jalla hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dabban maghfura wa du'a'an mustajaban wa tijaratan lan tabura ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khusu'an wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuhan ya Rabb wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Wahhab ya Rabbal alamin. Ya Allah, wabil khusus kami mohon ya Rabb yang hadir di acara Maulid Nabi ini ya Allah. Ya Allah ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya arhamar rahimin irhamna. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah. Bismillahi ma sya Allah. Bismillahi ma sya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dari pribadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Bila ada tutur kata kurang berkenan, saya manusia biasa. Mohon lautan ampun samudra maaf. Akhirat teriring dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Rabb ke jalan yang lurus dan ke jalan yang benar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.